Salah satu tujuan pemeriksaan kan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Zaman sekarang nggak cuma sekolah aja yang nge-zoom, Betul. tapi pemeriksaan juga nge-zoom ya. Pemeriksaan Luar juga biasa. betul. Kalau patuh, kenapa takut? Oh, kalau patuh kenapa takut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak semua, selamat siang. Bertemu kembali bersama saya Ida Laila. Kawan pajak semua kembali menyaksikan dan mendengarkan podcast katalog gue Kanwil DJP Banten. Tempat kawan pajak curhat, dialog dan sharing dengan mengupas tuntas semua informasi kekinian tentang perpajakan serta peraturan-peraturan perpajakan terbaru bersama para pakar perpajakan di Kanwil DJP Banten dan para tokoh serta stakeholder Kanwil DJP Banten. Episode katalog gue kali ini kita akan mengangkat tema tentang salah satu aspek terpenting di dunia perpajakan, yaitu aspek penegakan hukum. Kalau di DJP dikenal dengan istilah GAKUM, penegakan hukum. Nah, sebagai informasi, kawan pajak semua, untuk mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, maka selain melakukan penyuluhan, edukasi, konsultasi, pengawasan, maka DJP juga punya tugas untuk menegakkan hukum perpajakan. Mau tidak mau, suka tidak suka, semua aspek kehidupan kita tentunya tidak pernah terlepas dari hukum. Begitu juga dengan pajak. Semua ketentuan tentang hak dan kewajiban perpajakan memiliki payung hukum yang jelas. Maka akibatnya jika ada pelanggaran, kita akan melakukan penegakan hukum. Nah, apa, bagaimana, dan mengapa sih hal ini menjadi perhatian penting bagi Direktorat Jenderal Pajak? Hari ini podcast katalog gue Kanwil DJP Banten akan menghadirkan seorang pemeriksa pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang yang akan mengupas tuntas tentang hal-hal yang terkait penegakan hukum, mulai dari siapa itu pemeriksa pajak, siapa yang patut diperiksa, bagaimana sih prosedur pemeriksaan, dan banyak lagi hal yang lainnya. Bersama Bapak Dian Hidayat. Saya panggil Mas Dian aja ya kawan pajak semua. Apa kabar Mas? Baik, baik Bu Ida. Saya juga nggak cocok kayaknya manggil Bu Ida ya. Teteh aja ya. Teteh aja. Mas Dian apa kabar? Baik. Protokol kesehatan jalan terus ya. Betul, mudah-mudahan kita di masa pandemi ini sehat selalu. Amin. Bahagia selalu. Amin. Untuk penerimaan pajak. Oh, tetap ya fokusnya untuk penerimaan pajak. Tetap. Nah, kita panggilnya kawan pajak nih, Mas Siap. Dian. Saya belum pernah jadi pemeriksa nih, Mas Dian. Iya. Jadi penasaran juga nih, jadi seorang pemeriksa itu harus punya kompetensi apa aja sih sebetulnya? Ya, tentunya PNS ya. Oke. Ya, PNS. Terus katanya moralitas sama integritasnya harus baik. Luar biasa. Terhormat sekali. Integritas, moralitas. Karena memang itu fungsi penegakan hukum. Kalau moralitas dan integritasnya tidak baik, Ya, betul. bagaimana bisa menegakkan hukum? Ya? Betul. Gitu. Terus kemudian sehat jasmani dan rohani. Nah, dan yang terpenting lagi adalah sudah lulus ujian diklat fungsional. Jadi namanya fungsional dasar. Berarti sebelum menjadi fungsional itu sudah diberikan pendidikan. Iya, betul. Ada Kalau nggak lulus pendidikannya. pendidikannya nggak bisa. Nggak jadi. bisa. Iya, Belum. gimana nggak punya kompetensi ya? Ada uji personal, ada uji manajerial, ada uji sosial juga loh. Wah, Itu luar ada. biasa. Berarti pemeriksa pajak ini orang-orang super ya, secara fisik dan mentalnya harus bagus, integritasnya harus bagus, ilmunya juga harus bagus. Nah, terus yang diperiksa itu siapa sih, Mas Dian? Yang diperiksa, oke ya. Yang diperiksa itu ada levelnya. Kalau yang biasanya wajib diperiksa itu adalah wajib pajak yang kalau lapor SPT-nya itu lebih bayar. Jadi lebih bayar. Jadi dan ada jatuh temponya itu seperti itu. Tapi kalau misalkan yang lain itu sesuai dengan kebijakan kantor, tapi tetap diperiksa. Jatuh temponya itu lebih fleksibel lah. Bukan yang wajib ini undang-undang. karena memang kelebihan bayar akhirnya wajib diperiksa. Iya, betul. Nggak bisa gitu, Pak kelebihan bayar nih buktinya langsung dikasihin
duitnya gitu, nggak bisa ya? Nah, ini ada nanti ada oke, nih ya. oke. Boleh, cerita. Jadi yang pertama yang wajib itu adalah yang lebih bayar. Jadi kalau misalkan nyetor pajaknya lebih banyak pada saat perhitungannya itu ada lebih bayar, itu pasti diperiksa. Oke. Karena apa diperiksa? Karena kan negara akan mengembalikan uang kas negara ke wajib pajak. Okay. Nah, berapa yang dikembalikan tentunya harus diperiksa dulu, gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan Pak, saya minta kembaliannya lebih dulu gitu. Nah, ada namanya pengembalian lebih dulu, gitu, Taida. Jadi pengembalian lebih dulu ini boleh uangnya diminta dulu, boleh. Kenapa bisa begitu? Boleh, ini namanya fasilitas percepatan. Jadi pas dapat restitusi silahkan minta, silahkan kalau misalkan memang kan orang-orang wajib pajak yang ekspor itu kan selalu lebih bayar ya, karena PPN-nya kan 0% dia kan, sedangkan pajak masukannya kan ada. Untuk mempercepat cash flow restitusinya itu jadi kita kembalikan dulu. Tapi tetap nggak semua wajib nanti pajak bisa seperti itu. Enggak setiap wajib ada ininya, ada kriteria. Itu ranahnya di AR ya, beda ya. Ada kriteria sendiri. Nah, nanti setelah dikembalikan diperiksa juga. Tapi enggak sesaklek kalau misalkan lebih bayar yang tadi restitusi. Harus 1 tahun itu harus dikembalikan gitu. Jadi kalau restitusi harus diperiksa, 1 tahun sudah selesai pemeriksaan, betul. Dan nanti ujungnya apakah dikembalikan atau ternyata malah kurang bayar. Jadi kalau hasil pemeriksaan sih bisa bermacam-macam nanti hasilnya Pak. Bisa jadi memang lebih bayar dan kemudian dikembalikan kepada wajib pajak sesuai dengan hak wajib pajak. Ada juga yang nihil ternyata setelah dihitung-hitung dengan utang pajaknya. Betul. Plus kalau kata orang Sunda bilang plus. Plus itu artinya yang masuk segitu, yang dikeluarin segitu. Jadi nggak ada nih dikembalikan ke wajib pajak. Tapi ada juga yang justru setelah dihitung utang pajaknya lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajaknya. Itu sebenarnya yang ditakutin wajib pajak. Gitu ya. Nah, kenapa mesti takut, kan dia tahu nih saya lebih segini gitu. Bisa nggak sih wajib pajak mereka bertahan dengan argumentasinya bahwa enggak kok saya nggak punya utang? Bisa banget. Bisa ya? Boleh ya? Boleh. Makanya kalau misalkan kita masuk ke dalam kriteria pemeriksaan, sebaiknya kita siapkan dulu data-datanya, apanya segala macam. Nah, kriterianya pemeriksaan tadi kan baru 1 nih, baru 2 tadi yang disebutin kan. SPT-nya rugi juga bisa jadi untuk diperiksa. Tadi pertama lebih bayar restitusi, yang kedua restitusi. Lebih bayar karena pendahuluan. Iya, pendahuluan. Terus SPT-nya lebih bayar tapi nggak restitusi, kayak kompensasi dan segala macamnya itu tetap diperiksa itu. Tapi waktunya kapan itu tergantung kebijakan kantor. Terus kemudian kalau misalkan WP ini ada likuidasi atau penggabungan usaha, nah itu juga diperiksa juga itu. Luar biasa. Iya. Terus perubahan tahun buku, misalkan normalnya kan kita kan Januari sama Desember ya. Jadi kalau misalkan ada yang menggeser misalkan dari Juli ke Juni gitu kan, itu ada diperiksa juga. Terus yang terakhir itu adalah pemeriksaan khusus itu artinya SPT kawan pajak semua ini terpilih. Bahasanya terpilih ya, seolah-olah ya berdasarkan analisa resiko dari AR ya, dari AR kan yang mengawasi wajib pajaknya, terus kemudian dipilih mana nih yang bisa untuk menunjang penerimaan gitu. Karena sebetulnya SPT itu kan mereka lapor sendiri ya. Betul. Nah, ini memang pemeriksaan ini adalah konsekuensi dari self assessment. Iya kan, self assessment itu kan wajib pajak menghitung sendiri, melaporkan membayar sendiri, kemudian melaporkan sendiri. Nah, kalau misalkan di loss begitu saja, siapa yang bisa mengawasinya? Iya kan, mau lapor 0, mau lapor Rp1, mau lapor Rp1.000 sampai 1 miliar itu terserah wajib pajak. Nah, inilah gunanya law enforcement pemeriksaan turun. Mengecek bener nggak sih. Makanya kan salah satu tujuan pemeriksaan kan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kawan pajak tujuan pemeriksaan nih highlight nih ya, tujuan pemeriksaannya adalah untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan. Wah. Makanya di kesempatan kali ini ayo kita belajar bareng. Apa sih prosedurnya dan
saya kasih trik nggak Bu? Oh Tidak. iya dong, harus Iya. dong. Kawan pajak pasti menunggu tips dan triknya. Nanti Kalau nggak diperiksa percaya kayak lagi. apa. Tips dan triknya dari pemeriksa ada dibohongin lagi. Iya dong. Ini podcast katalog gue ini bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang mah tadi baru kriteria. Oke. Kriteria wajib pajak yang diperiksa itu seperti apa. Nah, selanjutnya ini sudah masuk nih salah satu kriteria tadi. Kemudian masuk ke prosedurnya tuh kayak apa sih kawan pajak? Pasti pengen tahu nih prosedur Iya. pemeriksaan. Nah ini yang kawan pajak harus diketahui bahwa prosedur-prosedur pemeriksaan ini adalah simpelnya ya, beda ya. Sebenarnya aturannya ada di PMK 17 tahun 2013, ada di PMK 184 perubahannya itu tahun 2015. Tapi saya ungkapkan secara simpelnya bahwa prosedur yang pertama itu harus didahului dengan SP2 dikirim ke wajib pajak. SP2 itu apa? Surat pemberitahuan pemeriksaan. Nah itu di situ berisi nama wajib pajaknya, tahun pajaknya yang diperiksa, kemudian jenis pajaknya apa, terus kemudian tujuannya apa namanya, kriteria pemeriksaannya seperti apa, dan di situ juga ada nama tim pemeriksanya. Oh, petugas Jadi yang memeriksanya petugas yang siapa? memeriksanya siapa, fungsional pemeriksanya siapa itu sudah ada. Nah, gitu. Jadi pada saat SP2 itu diterima, sekaligus di dalamnya itu ada lampiran juga untuk panggilan untuk mendatangi ke kantor, panggilan pertemuan. Nah, langsung dipanggil tuh ya. Iya, langsung dipanggil. Berarti nggak mungkin tiba-tiba ada petugas pajak ngaku-ngaku ujuk-ujuk datang ke rumah. Saya mau periksa pajak, nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Oh, itu berarti bodong berarti. fake gitu ya, bodong Iya, gitu ya. tolak aja. Dan kalau misalkan pemeriksa kan harus dibekelin dengan name tag. Terus kemudian kartu pemeriksa ada kita sendiri, Khusus kartu ya? pemeriksa khusus. Kayak polisi kan intelijen kan kayak gitu. Makanya tuh wajib-wajib suka takut, aduh apaan itu gitu kan. Iya, biar spesialis gitu. Karena memang fungsinya penegakan hukum ya. Betul. Seperti itu. Betul. Ya tadi yang pertama adalah surat panggilannya dikirim ya. Kemudian di situ ada waktu untuk datangnya kapan. Oh, sudah ditentukan. Ya. Nah, di situ saya sarankan untuk datang. Itu kalau ketakutan setengah terus nggak mau wajib datang lah, itu setengah wajib lah. Nggak usah takut gitu ya? Nggak usah takut. Nggak usah takut. Jadi itu bagi pemeriksa, penilaian pertama wajib pajak ini kooperatif atau tidak. Oh, screening awalnya screening itu ketika awalnya, dapat SP2, datang aja sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Betul. Jadi prosedur yang kedua adalah pertemuan pemeriksaan tadi. Pertemuan pertamanya itu di situ. Sama pemeriksa juga. Gitu ya? Betul. Kalau misalkan wajib pajak ini nggak datang, nggak ada kabar, nggak ada reschedule gitu. Jadi ya sama ini jangan-jangan nggak kooperatif. Justru malah jadi seperti trigger gitu, men-trigger petugas pemeriksa itu untuk ini ada apa nih gitu. Ini ada apa ini? Betul. Karena ada seperti itu, pernah saya alami secara seperti itu. psikologisnya memang seperti itu Benar. Kalau memang dia betul dan dia memang kooperatif, pun pemeriksa juga akan lebih, maksudnya lebih mudah lah untuk masuk berkomunikasi. Terus banyak pertanyaan, Pak saya kan belum siap, Mak. Siap atau enggak siap? Itu datang aja dulu. Kan di situ kan ada lampiran tentang data-data dokumen yang harus dibawa gitu ya. Oh, jadi ketika pertemuan pertama harus sudah bawa dokumen itu atau seadanya dulu. Oke. Iya, seadanya dulu yang sudah dipreparekan. Yang penting datang dulu gitu. Yang penting datang dulu. Itu bentuk dari kooperatif kita wajib pajak itu kepada pemeriksa. Jadi tips dari saya itu, tips pertama datang kalau harus diundang. datang. Kalau ada undangan harus datang, nggak ada alasan. Tapi kalau ada alasan sakit dan sebagainya boleh. Bisa di reschedule. Bisa reschedule. Kontak tim pemeriksanya, kemudian tolong di Di reschedule. situ ada nomor kontaknya ketika di surat itu ada ya. Ada. Gitu. Tidak sulit gitu untuk Tidak sulit. Pokoknya kita pemeriksa sekarang itu mudah Jadi law enforcement kita itu sama melayani juga. Beda. Ya, jadi melayani juga. Itu baru step yang kedua. Oke. Step yang ketiga. Dokumen-dokumen yang diminta oleh pemeriksa itu disiapkan. Nah ini kadang-kadang nih. Nah ini dokumen. Kadang-kadang bukan karena
tidak mau misalnya karena memang administrasinya nggak rapi, itu gimana tuh Mas Yanto? Makanya ya seperti setiap lapor apply SPT, saya sebaiknya dokumen-dokumen itu untuk tahun pajak yang kita kan dikasih kadaluarsa kan 5 tahun. Itu harus disiapkan itu. Disimpan harus ya, 5 dirapi, tahun itu disimpan rapi. Jadi pada saat kapan kita dapat pemeriksaan, kita sudah siap. Apalagi tadi satu kriteria yang lebih bayar tadi, itu kan pasti diperiksa. Iya. Jadi kalau misalkan kita apply SPT tahunan itu lebih bayar, saat itu siap juga harus dengan siap. dokumennya ya. Iya. Ini tinggal hitungan berapa bulan lagi pasti turun pemeriksa. Pasti akan diperiksa kalau Pasti dia akan bayar, diperiksa. Oke ya, setelah dokumen nyampe ke pemeriksa, ya. nah, pemeriksa lah tugasnya untuk mengecek dan segala macamnya gitu. Jadi yang poin yang keempat adalah pelaksanaan pemeriksaannya itu sendiri. Pelaksanaan pemeriksaan itu tergantung dari metode yang pemeriksa yakini, pemeriksa jalankan. Ini kan masa pandemi ya, itu ya. Iya. Kayak sekarang masih juga jalan pemeriksaan. Nah, itu dia ada tips-tipsnya. Wah. Tipsnya adalah kita kalau misalkan ke lapangan itu pakai Zoom. Lapangannya daring saudara-saudara. Jadi Berarti tapi selain tetap ketemu aja. Banyak untuk pertemuannya juga Zoom. Jadi setelah berkas apa segala macam yang ditanyakan ya, kita kalau misalkan butuh pertanyaan atau apa selama bisa di WA kalau misalkan nggak bisa kita harus pertemuan face to face ya Zoom itulah. Oke, karena kondisinya tidak memungkinkan untuk ada pertemuan. Iya, betul. Termasuk kalau misalkan kita kan biasanya ke lapangan, gimana sih proses produksinya gini. Kita kadang-kadang ini di Zoom-nya dia itu dikeliling. Dilihatin. Kalau ke pabrik dilihatin pabriknya. Nih Pak, ini prosesnya seperti ini. Gudangnya kayak gini. Biasa berarti zaman sekarang nggak cuma sekolah aja yang nge-Zoom. Betul. Tapi pemeriksaan juga nge-Zoom ya. Pemeriksaan juga nge-Zoom. Jadi kita pemberian keterangan. Jadi kan di situ juga selain kita ke lapangan, kita meminta keterangan kepada wajib pajak, itu juga sama by Zoom semuanya lah gitu. Itu sejak kapan tuh pakai Zoom ini? Ya, sejak pandemi gini. Betul seperti itulah. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi ya. Kita karena pekerjaan tetap harus dijalankan. Betul. Tapi kesehatan tetap jadi jadi prioritas utama. Kelima, SPHP. Apa itu SPHP? PHP. Aduh, PHP-nya. PHP-nya ini apa nih singkatan dari PS-nya pasti surat deh. Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Oke, sudah prosedur pemeriksaan sudah dilaksanakan? Setelah pemeriksa itu kan memeriksa dokumen dan segala macamnya, bukti-bukti mengumpulkan dan mengolahnya, ya itulah hasilnya itu dituangkan dalam SPHP tadi, Taida. Nah, memang itu adalah confirm menurut pemeriksa secara satu sisi ya, baru satu sisi. Jadi wajib pajak, waduh kaget dong saya belum dikasih kesempatan. Nah, emang belum ending, belum ending dari belum. Jadi ini baru setengahnya dari proses pemeriksaan bahwa pemeriksaan sudah menyelesaikannya. Ini loh menurut saya. Hasil pemeriksaannya seperti ini. Iya. Dan itu diberikan ke wajib pajak. Ke wajib pajak. Nah, wajib pajak apakah harus setuju? Ya enggak juga. Kita masuk ke step berikutnya adalah tanggapan wajib pajak. Tanggapan wajib pajak ada dua, Teda. Ada satu setuju, berarti langsung tanda tangan lembar persetujuan. Tapi kalau misalkan enggak setuju, dia bikin tuh tanggapannya, sanggahannya tuh. Saya tidak setuju dengan hasil pemeriksaan. Poin mana saja yang tidak setuju karena apa bla 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 karena bukti ini silahkan itu di-apply bukti-buktinya juga diyakinkan pemeriksaannya. Ya kalau misalnya nih kawan pajak ketika diperiksa ada dokumen yang ternyata setelah prosedur pemeriksaan dilaksanakan dia baru ketemu nih dokumennya nih gitu misalnya, itu boleh ya disampaikan lagi bahwa ini tidak sesuai, kami ada dokumennya seperti ini. Iya nanti step berikutnya adalah setelah surat itu diterima oleh pemeriksa, diundang untuk pembahasan. Kembali pembahasan. Nah, disitulah di pembahasan itu
nanti yang tadi bukti-bukti itu diadu dengan bukti-bukti yang dari Ada di pemeriksa. Jadi keterangan yang pemeriksa kuasain sama bukti yang disampaikan wajib pajak apakah matching atau enggak, bisa dibatalin atau enggak ini temuan, atau dipertahankan atau dibatalkan sebagian. Nah itu jadi seperti itu. Disitulah negotiation skillnya harus punya. Betul. Nih, ya. Pemeriksa harus bisa mempertahankan argumennya. Begitu juga wajib pajak kalau memang ternyata kawan pajak punya argumen yang kuat dan itu didukung oleh dokumen yang tepat, yang benar gitu ya monggo, tidak apa-apa gitu, dikasih kesempatan untuk berargumen di situ. Ya disitulah tempatnya wajib pajak untuk berargumen, termasuk juga pemeriksa. Di situ juga berargumen. Saling inilah ya. Dan merayu ya. Merayu lagi. Nah terus kemudian kalau misalkan wajib pajak dari hasil pembahasan itu, apakah langsung puas? Kadang ada loh tidak yang nggak puas nih pemeriksanya gimana sih nih, saya udah nyodorin bukti dan segala macam tapi tetap ditolak gitu kan, tetap setelah pembahasan itu ternyata masih tetap ditolak. Iya tetap dipertahankan koreksinya artinya gitu ya. Nah ada lagi sarananya, step berikutnya adalah mengajukan pembahasan di level QA, Quality Assurance. Jadi biasanya itu ada pihak ketiga. Kalau misalkan di KPP itu pihak ketiganya itu Kanwil. Nah, jadi naik tingkat lebih tinggi lagi. Barangkali pemeriksanya itu ada kesalahan prosedur atau penerapan hukum-hukum perundangan yang berlakunya tidak pas gitu kan. Ada yang dibatalin setelah itu? Ada yang dipertahankan? Ada juga. Ada yang dibatalkan sebagian? Ada. Jadi silahkan kalau misalkan tidak finish di level pembahasan dengan pemeriksa, silahkan naik ke level yang lebih tinggi yaitu Quality Assurance. Nah dari Quality Assurance dan pembahasan tadi itu dituangkan dalam berita acara, ya sudah itulah endingnya. Ending, apapun endingnya itu sepakat semuanya atau sepakat untuk tidak sepakat, itu semua endingnya ada di situ. Iya, dan dari hasil berita acara tadi dituangkan ke dalam SKP, bentuknya tagihan. SKP-nya itu apakah nihil, apakah lebih bayar, apakah kurang bayar, itu itu. Seperti itu. Pemeriksaan prosedurnya kayak gitu ya. Berarti mulai dari dikeluarkan surat perintah pemeriksaan sampai dengan kalau memang tidak puas sampai dengan berita acara, sampai dengan QA ya. Iya, sampai dengan QA. Nah gitu kan pajak. Lumayan lama juga ini berarti prosedurnya ya. Maksudnya panjang gitu. Ini pemeriksa ini nggak istirahat apa yang diperiksa? Itu banyak banget. Itu harus dijalani ya. Itu baru 1 WP loh. Itu pemeriksa bisa tuh berapa WP nih rata-rata tuh bisa megang 1 kali masa itu 1 kali jalan tuh bisa 10, 5. Luar biasa. tergantung dari load pemeriksaan di kantor ya, tidak ya. Ada satu kantor yang kadang-kadang megangnya sampai 10 satu orang itu dan jatuh temponya tuh berbarengan gitu, bisa ada. Pegal saya. Ngedengerin aja pegal, apalagi ngejalanin ya. Nah, ternyata luar biasa ya kan pajak. Pemeriksaan itu ada prosedur yang mesti dilalui baik oleh wajib pajaknya maupun oleh petugas pemeriksa. Jadi tidak seenaknya, tidak sembarangan gitu. Dan semuanya balik lagi karena ini fungsi penegakan hukum, harus ada payung hukum yang jelas. Ketika kawan pajak didatangi oleh yang ngaku-ngaku sebagai petugas pajak terus meriksa, nggak bisa gitu. Kawan pajak harus tanya ada SP2-nya nggak gitu ya. Kita belum terima SP2, maka petugas itu harus bawa SP2. Ketika tidak ada, jangan dipercaya. Mungkin kawan pajak bisa langsung menghubungi KPP-nya ya. Iya. Betul nggak sih ada pemeriksaan gitu ya. Nah, berarti nggak usah takut nih ya. Ketika dapat SP2 nggak usah takut, langsung datang aja, kooperatif saja. Yang penting tadi pada saat dipanggil datang, pada saat diminta dokumen di-apply, sebisa mungkin di-apply. Sedikit atau banyak itu tergantung nanti pendalaman, di-apply saja. Terus kemudian kalau misalkan ditanya-tanya sama pemeriksa, dijawab sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kadang-kadang kan kita nggak melulu nanya ke direktur atau ke bagian keuangan, tidak. Bisa juga bagian produksi juga kita tanya. Karena untuk mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data sesuai dengan tupoksinya. Karena apa? Secara kalau misalnya kita mengibaratkan secara
puzzle itu, kalau misalkan ada yang berbohong sedikit itu kita tahu triggernya. Jadi mendingan pada saat di post masing-masing itu kita jujur kepada pemeriksa. Nah, jangan grogi. Biasa aja. Biasa aja. Kalau grogi baik-baik. Baik-baik sekarang mah enggak lah. Kalau wajib pajaknya ini ya galak. Gitu. Kalau wajib pajaknya baik ya baik. Baik banget ya. Jadi pada saat kita menghadapi pemeriksa itu WP-nya grogi, ada dua kemungkinan kan. Ini wajib pajak ini baru diperiksa atau memang menyembunyikan sesuatu. Jadi tenang aja. Tips dari saya, tenang aja kalau saya menghadapi pemeriksaan, dan ya anggap aja obrolan seperti ini kan santai. Saya juga tadinya takut loh dipanggil sama Teida. Setelah datang ke sini ngobrol-ngobrol ternyata enjoy juga ini. Jadi seperti itu juga sebetulnya. Iya. Namanya orang ketika belum tahu, belum paham, pasti ada perasaan was-was, nervous, mau diapain ya gue gitu kan. Tapi ketika kawan pajak semua ikutin saja prosedur yang sudah disampaikan sama petugas, insya Allah prosedur ini tuh sesuai dengan ketentuan. Ketika kawan pajak merasa ini ada yang melenceng dari aturan, kawan pajak pun masih punya kesempatan untuk komplain. Misalnya di Direktorat Jenderal Pajak ini terbuka sekali. Mas Dian sudah sampai di penghujung bincang kita siang hari ini, luar biasa seru banget kawan pajak. Mungkin ada nih Mas Dian yang ingin disampaikan sebagai closing statement buat kawan pajak semua terkait pemeriksaan. Closing statement saya cuma satu. Oke. Kalau patuh kenapa takut? Kalau patuh kenapa takut? Iya. Oke, itulah closing statement yang sangat ringkas, padat, dan tapi ngena banget ya buat kawan pajak semua. Iya. Demikian kawan pajak bincang-bincang santai kita pada siang hari ini. Terima kasih kesediaannya Pak Dian, sama-sama, Mas Dian, Teida, untuk hadir di podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten. Terima kasih sudah berbagi informasi yang keren banget buat kawan pajak semua. Juga sudah sudah memberikan kontribusi bagi negara dalam hal meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak, dalam hal ini tentang pemeriksaan pajak. Dan terima kasih juga untuk semua kawan pajak yang sudah mendengarkan dan menyaksikan podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten kali ini. Untuk obrolan seru dan tips-tips perpajakan lainnya, kawan pajak bisa mengikuti dan menghubungi kami di IG dan Twitter Kanwil DJP Banten di @pajakdjp Banten, serta Facebook, YouTube channel, dan Spotify-nya Kanwil DJP Banten di @kanwil DJP Banten. Sampai jumpa lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.